Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di sini kita dapat satu topik semua. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pelajarannya, kita cek kehadiran terlebih dahulu. Alhamdulillah semua siswa bisa hadir untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Setelah cek presensi, langsung saja di sini saya sedikit menyampaikan tentang materi pelajaran yang akan dibahas pada pagi hari ini dan juga tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Materi pada pertemuan kali ini yaitu tentang jaringan dasar komputer. Yang pertama mengenai pengertian jaringan dasar komputer. Yang kedua tentang jenis-jenis jaringan dasar komputer. Yang ketiga tentang topologi jaringan komputer. Yang keempat tentang perangkat komputer. Dan yang kelima tentang manfaat jaringan dasar komputer. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan siswa-siswi bisa menguasai dari konsep dasar jaringan komputer yang meliputi dari pengertiannya, topologinya, dari perangkat-perangkatnya dan juga manfaat-manfaatnya. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian jaringan dasar dari komputer. Apa sih jaringan dasar komputer itu? Nah, jaringan dasar komputer itu adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Nah, sebuah jaringan dasar komputer ini dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan juga software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Nah, sebuah jaringan ini itu juga mungkin dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan juga wireless atau tanpa kabel. Perangkat jaringan ini berkomunikasi melalui medium transmisi kabel dan juga wireless. Nah, untuk jaringan yang menggunakan kabel mungkin kita membutuhkan optical fiber dan juga coaxial cable atau kabel tembaga. Sementara itu, jalur jaringan wireless termasuk dalam kategori jaringan yang menggunakan koneksi data nirkabel dengan menghubungkan titik akhir. Titik akhir itu termasuk dalam radio siaran, radio seluler, dan satelit. Dan jaringan ini tuh dapat diatur menggunakan menjadi privat ataupun menjadi publik. Jaringan privat biasanya memerlukan user untuk memasukkan kredensial untuk mengakses jaringan. Biasanya juga diberi secara manual oleh administrasi jaringan atau diperoleh langsung oleh pengguna melalui kata sandi ataupun juga kredensial lainnya. Jaringan publik itu seperti internet yang tidak dibatasi oleh akses dari manapun. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer itu ada berapa saja sih? Jaringan komputer itu ada LAN, MAN, PAN, WAN, SAN, internet, dan juga VPN. Untuk LAN sendiri itu local area network. Local area network itu menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek atau dari sebuah gedung sekolahan, gedung kantor, dan rumah dari jaringan yang berisi LAN. Meskipun kadang-kadang satu gedung itu berisi beberapa LAN dan kadang juga menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Selanjutnya tentang jaringan MAN.
Jaringan LAN itu merupakan jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka kita menggunakan jaringan MAN. Jenis jaringan komputer ini lebih besar daripada jaringan LAN, tetapi lebih kecil dari WAN atau Wide Area Network. WAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN dari LAN satu ke LAN lainnya. Selanjutnya, jaringan WAN. WAN itu Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. WAN berbeda dari LAN dalam beberapa hal penting. Sebagian besar WAN tidak dimiliki oleh satu organisasi, melainkan di bawah kepemilikan dan pengelolaan kolektif atau distributif. WAN cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, frame relay, dan X25 untuk konektivitas jarak yang lebih jauh. Selanjutnya, jaringan PAN. Jaringan PAN atau Personal Area Networking. Jaringan PAN itu seperti jaringan LAN. Jadi jaringan komputer PAN biasanya mencakup wilayah lebih kecil, misalnya jaringan di rumah ataupun di kantor. Biasanya jenis jaringan ini digunakan untuk berbagai resource seperti internet ataupun printer. Selanjutnya, jaringan CAN atau Campus Area Network bisa dibilang mirip dengan jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas ataupun akademik saja. Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, tempat lab, email kampus, ataupun pemberitahuan yang lainnya. Selanjutnya yaitu internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, tablet, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu tentang VPN atau Virtual Private Network. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki dua kantor, yang satu di Jakarta dan yang satu di Surabaya. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan VPN untuk menghubungkan dua kantor tersebut. VPN membuat jalur aman di internet dan bisa juga untuk transmisi data. Selanjutnya, tentang topologi jaringan komputer. Nah, topologi jaringan komputer itu ada fuse, ring, star, tree, dan juga mesh. Jadi topologi komputer itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, jaringan bus. Jaringan bus itu merupakan topologi jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai tulang punggung. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi. Perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain, jaringan mengirim pesan siaran melalui kabel yang terhubung ke dua perangkat itu. Tetapi penerima yang dituju harus benar-benar menerima dan memproses pesan tersebut. Selanjutnya, jaringan ring. Topologi ring ataupun topologi cincin. Dalam topologi ring ini, setiap perangkat memiliki dua untuk tujuan komunikasi. Semua pesan berjalan melalui cincin ke arah yang sama, baik searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Nah, jika ada kerusakan di kabel atau perangkat merusak loop, dapat menurunkan sebuah jaringan. Untuk mengimplementasikan jaringan ring ini biasanya menggunakan teknologi Ethernet atau token ring. Topologi ring ditemukan di beberapa gedung perkantoran ataupun kampus. Selanjutnya,
yaitu tentang topologi star atau topologi bintang. Topologi star itu banyak jaringan seperti yang biasanya dilakukan di rumah-rumah. Ya, jaringan rumah menggunakan topologi bintang. Jaringan bintang ini memiliki titik koneksi pusat yang disebut dengan hub node, yang mungkin menghubungkan hub jaringan, switch, ataupun router. Perangkat biasanya terhubung ke hub dengan UTP atau internet. Dibandingkan dengan topologi bus, jaringan bintang atau topologi star ini umumnya membutuhkan lebih banyak kabel, tetapi kegagalan dalam jaringan bintang ini hanya akan menurunkan satu akses jaringan dan bukan seluruh dari jaringan LAN. Tapi jika hub gagal, bagaimanapun seluruh jaringan juga akan tetap gagal. Selanjutnya tentang topologi tree atau topologi pohon. Topologi pohon ini bergabung dengan topologi bintang untuk membuat topologi bus. Dalam bentuk yang paling sederhana, hanya perangkat hub yang berhubung langsung ke bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat. Dengan hibrid antara bus dan bintang ini mendukung perluasan jaringan dengan jauh lebih baik daripada jaringan bintang saja. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang topologi mesh. Topologi mesh memperkenalkan konsep rute, tidak seperti topologi yang sebelumnya, topologi bus, topologi star, topologi tree. Pesan yang dikirim dari topologi mesh ini dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber langsung ke tujuan, termasuk dari beberapa WAN, terutama internet menggunakan routing dari mesh. Selanjutnya tentang perangkat dalam jaringan komputer. Perangkat dalam jaringan komputer itu, perangkat dari jaringan komputer itu ada server, kabel jaringan, hub dan switch, NIC, router, modem, preheater, dan juga wireless card. Yang pertama, server. Server itu berperan sebagai media penyimpanan data dan mengelola jaringan komputer. Pada umumnya, server memiliki spesifikasi hardware yang lebih tinggi dibandingkan dengan komputer klien. Yang selanjutnya, hub dan switch. Hub dan switch itu dua perangkat berbeda yang memiliki satu kegunaan yang sama untuk menghubungkan beberapa komputer ke dalam satu jaringan. Yang ketiga, NIC atau Network Interface Card, yang juga biasa disebut dengan LAN card, yang memiliki fungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam sebuah jaringan. Sebagian besar komputer modern saat ini sudah memiliki NIC secara built-in. NIC memiliki berbagai variasi yang dibedakan berdasarkan kecepatannya. Yang pertama, internet dari 10 Mbps, fast internet dari 100 Mbps, gigabyte internet 1000 Mbps, dan tagging atau 10.000 Mbps. Yang keempat, yakni router. Router merupakan perangkat jaringan yang berperan untuk menghubungkan jaringan kabel dan jaringan kabelan dengan jaringan nirkabel WAN dengan mengelola lalu lintas data dalam jaringan tersebut. Yang selanjutnya yakni modem. Modem merupakan perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan penyedia layanan internet atau biasa disebut dengan ISP. Yang keenam, preheater adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal dalam sebuah jaringan berkabel. Jika sebuah jaringan memiliki jangkauan yang luas atau terhalang oleh objek, maka penggunaan preheater seringkali diperlukan untuk memperkuat sinyal-sinyalnya. Selanjutnya yakni wireless card. Wireless card itu sebuah perangkat untuk menenangkan sinyal dan menghubungkan sebuah perangkat ke jaringan berkabel
sebagian besar laptop generasi sekarang sudah memiliki jaringan nirkabel dari pabrik, tetapi sebagian besar komputer mewajibkan pengguna untuk menambahkan jaringan nirkabel sendiri. Nah, untuk yang terakhir, yakni kita membahas tentang manfaat jaringan dari komputer. Yang pertama, yakni sebagai bisa berbagai sumber daya. Salah satu manfaat utama dari jaringan komputer adalah pengguna dapat menyebarkan beban pekerjaan dengan secara merata ke beberapa komputer sekaligus, yaitu dengan data sharing, hardware sharing maupun data backup. Yang selanjutnya, kedua, yaitu memudahkan komunikasi jarak jauh. Komunikasi jarak jauh pada dasarnya koneksi internet yang kita gunakan setiap hari itu sebuah jaringan komputer yang berskala global. Dengan kata lain, kita semua sedang menikmati salah satu manfaat jaringan komputer yang telah mengubah cara kita berkomunikasi. Sebelum adanya jaringan komputer dari internet, komunikasi jarak jauh adalah sebuah kemewahan untuk orang-orang tertentu saja. Dengan adanya jaringan komputer ini, kita dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang dari berbagai penjuru dunia. Nah, selanjutnya mengirimkan akses data secara remote. Adanya jaringan komputer ini memungkinkan kita untuk mengakses data-data penting tanpa perlu membawa penyimpanan fisik seperti flash drive ataupun hard disk ke mana-mana. Nah, selama sebuah jaringan komputer terhubung ke internet, maka selalu ada cara untuk dapat mengaksesnya dari mana saja. Metode penyimpanan datanya juga seperti forwarding ataupun remote desktop yang dapat digunakan untuk mengakses file penting saat berada jauh dari kantor ataupun rumah. Dan yang keempat itu meningkatkan keamanan dan juga manajemen data. Jaringan komputer ini juga bermanfaat untuk meningkatkan keamanan data dari kerusakan ataupun pencurian. Penyimpanan data pada sebuah jaringan server dengan sistem penjaringan otomatis dapat membantu mengurangi risiko kehilangan data penting bagi perusahaan atau perseorangan. Nah, yang terakhir yaitu memfasilitasi jalur baru untuk konten hiburan. Nah, tanpa adanya jaringan komputer, situs hiburan berisi jutaan konten seperti YouTube, Netflix, Facebook, TikTok, dan juga yang lain-lainnya. Selain itu, jaringan komputer juga berperan besar dalam perkembangan komunikasi game online yang saat ini sudah banyak peminatnya. Seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nanti siswa bisa mencari informasi lebih dalam lagi tentang jaringan komputer melalui internet ataupun melalui buku panduan yang sudah diberikan. Nah, setelah penjelasan materi yang tadi, selanjutnya kita bagi tugas ya, bagi kelompok. Jadi setiap kelompok itu 2 anak nanti kita membuat rangkuman terkait jaringan dasar komputer dan juga membuat contoh dari jenis-jenis jaringan komputer. Nah, setelah itu di akhir pertemuan ini silakan seluruh siswa untuk mengumpulkan jawabannya di tempat yang sudah disediakan. Nah, silakan peserta didik untuk mencari jawaban dari soal yang telah diberikan, yakni memberikan contoh-contoh tentang jenis-jenis jaringan dasar komputer dan juga membuat rangkuman tentang jaringan dasar komputer. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya, yakni menjelaskan ulang tentang jaringan dasar komputer dengan sepemahaman peserta didik sendiri. Nah, di akhir pertemuan ini silakan peserta didik untuk mengumpulkan jawaban
mengumpulkan tugasnya di tempat yang sudah disediakan. Dan sebelum kita akhiri pelajaran pada pertemuan pada hari ini, sedikit menyimpulkan tentang jaringan dasar komputer. Nah, jaringan dasar komputer itu merupakan dua jaringan atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Sebuah jaringan dibangun dengan perbaruan konfigurasi hardware dan juga software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Nah, untuk jenis-jenis dari jaringan dasar komputer itu ada LAN, MAN, WAN, PAN, CAN, internet, dan juga VPN. Selanjutnya tentang topologi jaringan komputer itu ada 5: bus, ring, star, tree, dan juga mesh. Selanjutnya dari perangkat jaringan komputer itu server, kabel jaringan, hub dan switch, NIC, router, modem, dan juga wireless card. Yang terakhir tentang manfaat jaringan komputer, yakni sebagai sumber data. Yang kedua, memudahkan komunikasi jarak jauh. Yang ketiga, memungkinkan akses data secara remote. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan juga manajemen data. Dan yang terakhir, memfasilitasi jalur baru untuk konten hiburan. Nah, untuk seluruh peserta didik, janganlah malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa ban. Apapun kata orang lain, belajar dan bekerja keraslah untuk mencapai kesuksesan. Dan janganlah takut dalam menuntut ilmu ataupun belajar, karena banyak orang yang sukses dengan kegagalan. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.